Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang selalu kuliah sayang. Setelah kita melakukan ulangan untuk kompetensi pertama di kelas 12 ini, kali ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Kompetensi berikutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, apa itu strategi pemasaran? Yaitu upaya atau usaha untuk memasarkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa, dengan menggunakan pola, rencana, dan taktik tertentu. Nah, di sini tertentu di sini berarti satu usaha dengan yang lain tentu berbeda taktik dan polanya. Hal itu dilakukan supaya jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Itu adalah merupakan tujuan dari strategi pemasaran tersebut, ya. Nah, bisa kita lihat di sini dengan menurunkan harga atau dengan membuat harga yang terkesan murah. Misalnya saja kaos 29.900 ya. Di sini menggunakan angka ganjil supaya terlihat murah, padahal orang membayar adalah Rp30.000. Oke. Kemudian kita lanjut untuk fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi untuk masa depan ya, yaitu usaha mengikuti pasar. Mengikuti pasar di sini berarti produk yang dihasilkan oleh produsen atau kita selaku wirausaha itu harus berbeda dengan produk-produk dari produsen yang lain atau usaha yang lain, sehingga kita bisa mengadakan gebrakan di pasar tersebut ya. Kemudian yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Ya, jadi di dalam suatu usaha, terutama untuk tenaga pemasarannya, itu harus diberikan arahan apa sih yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Ya, di sini suatu usaha itu harus memiliki tujuan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Jangka pendek tentunya adalah untuk menghasilkan keuntungan ya, itu adalah tujuan yang selalu diinginkan oleh semua usaha. Sedangkan yang berjangka panjang misalnya saja melakukan ekspansi usaha atau perluasan usaha, membuka cabang, kemudian bisa juga mengadakan partnership atau bekerja sama dengan pihak lain sehingga usahanya bisa berkembang dengan baik. Yang keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran ya, yaitu membuat standar prestasi kerja. Di sini untuk bagian-bagian pemasaran kenapa dilakukan standar prestasi kerja? Supaya mereka mencapai target ya, mencapai target sehingga nanti pengawasan yang dilakukan oleh suatu usaha itu mudah banget dipantau dan kualitas dari masing-masing sumber daya khususnya untuk pemasaran itu bisa maksimal begitu. Kemudian strategi pemasaran itu bisa dilakukan diantaranya adalah yang pertama partnership ya, berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi melakukan kerjasama. Suatu usaha itu kebanyakan adalah tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya saja usaha untuk perakitan sepeda motor ya, itu tentunya mengadakan partnership atau kolaborasi dengan spare part sepeda motor. Kemudian juga nanti berkolaborasi, misalnya membuat brosur berarti berkolaborasi dengan percetakan dan seterusnya ya. Kalau misalnya usahanya pembuatan HP, itu juga tentunya dari semua spare part itu dia tidak bisa menghasilkan sendiri dari mulai yang terkecil sampai dengan nanti packingnya,
sampai dengan nanti pemasarannya, mereka melakukan partnership ya, bekerja sama yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan salah satu pihak saja, tapi kedua belah pihak saling diuntungkan. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam pembuatan iklan. Nah, iklan di sini bisa melalui media sosial ataupun juga melalui brosur, itu dengan keterlibatan karyawan yang ada di usaha itu. Yang ketiga, memberikan bonus kepada pelanggan lama. Nah, karena pelanggan lama ini terus menggunakan produk, ini berarti loyalitas terhadap produk itu tinggi, sehingga contohnya seperti ini, memberikan hadiah kepada pelanggan. Misalnya saja pelanggan yang sering atau secara terus-menerus menggunakan produk sepeda motor Honda misalnya, ya seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu marketing plan atau perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran atau pemasaran di sini perlu direncanakan, perlu dibuat planning dulu, yaitu bagian dari suatu desain untuk mencapai tujuan pemasaran atau arahan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Artinya bahwa pemasaran bukan sekedar hanya memasarkan produk, tapi sebelumnya perlu dibuat desain-desain terlebih dahulu. Misalnya bagaimana harganya, kemudian bagaimana supaya penjualan itu terus merangkak naik atau bisa mencapai sasaran pasar yang diinginkan. Ya, kemudian bagaimanakah untuk mengadministratifkannya, kemudian bagaimanakah tenaga-tenaga pemasaran itu bisa mencapai konsumen, ya, sehingga nanti diharapkan penjualan akan terus naik sehingga tujuan bisnis bisa tercapai. Nah, apa sih tujuan dari marketing plan atau tujuan dari perencanaan pemasaran? Yang pertama adalah bisa memberikan informasi yang lengkap bagi konsumen. Jadi konsumen bisa mengetahui dari harganya, dari keunggulan produk-produknya dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keuntungan. Nah, di sini bahwa semua usaha pasti ingin mendapatkan laba. Nah, tentunya mereka harus mempunyai kemampuan yang lebih sehingga pemasaran bisa maksimal, karena kita tahu bahwa untuk pemasaran adalah ujung tombak dari pembuatan produk. Jadi pembuatan produk yang bagus akan dirasakan oleh konsumen apabila dipasarkan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui dan memperbanyak informasi. Nah, informasi-informasi yang ada baik dari internal dan eksternal itu akan sangat bermanfaat untuk pembuatan perencanaan pemasaran, ya. Cara menyusun rencana pemasaran yaitu yang pertama adalah melakukan analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, ya. Faktor internal berarti adalah segala sesuatu yang datangnya dari dalam yang berupa kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini semua usaha akan berupaya atau wirausaha akan berupaya untuk meningkatkan kekuatan atau kelebihan-kelebihan produk dan akan meminimalkan daripada kelemahan-kelemahan produk itu sendiri, ya. Makanya kalau kita lihat di brosur itu pasti kelebihan itu akan terus dijelaskan secara maksimal, sedangkan kelemahan itu akan diminimalkan dan kalau bisa ditiadakan. Kemudian OT, ya. OT di sini adalah peluang dan ancaman. Nah, apabila kita sudah memutuskan untuk berwirausaha, kita akan selalu memperhatikan adanya peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Ya, apakah kita dengan melihat situasi dan kondisi, apakah kita akan melihat
untuk daerah atau tempat di mana kita berwirausaha itu di sekitar misalnya sekolahan, pasar dan sebagainya. Kemudian usaha itu juga akan memiliki ancaman. Nah, ancaman ataupun tantangan yang banyak banget dijumpai atau paling banyak dihadapi adalah berupa persaingan, ya. Setiap produk pasti mempunyai persaingan sendiri-sendiri, tetapi kita jangan takut bahwa justru dengan persaingan itu akan memotivasi wirausaha untuk terus meningkatkan kekuatannya, ya, harus berkreativitas, harus berinovasi. Jangan terus karena banyak persaingan kita tutup usaha, itu jangan sampai terjadi, tapi justru kita selalu berkreativitas dan berinovasi. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dan sasaran, misalnya target pemasarannya, siapa yang membutuhkan produk, itu kita harus tahu, sehingga ketika kita pasarkan itu akan sesuai dengan konsumen yang kita tuju. Di mana produk dipasarkan? Nah, di sini kita harus tahu mengenai segmentasi pasar. Kemarin sudah kita pelajari, ya. Dan yang nomor 3 adalah menyusun program dan strategi, yaitu teknik-tekniknya kita memasarkan itu harus seperti apa, kemudian kita menyusun programnya seperti apa, sampai dengan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemasaran suatu usaha. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah marketing mix, yaitu bauran pemasaran, ya. Bauran di sini yaitu strategi pemasaran, karena bauran itu berarti penggabungan yang menggabungkan beberapa elemen secara terpadu. Nah, elemen-elemen itu apa saja? Itu yang terkenal atau yang dikenal dengan istilah 7P, ya. 7P, ya, di sini juga ada di gambar bawah, mungkin akan memperjelas dari keterangan Buliani, ya. Yang pertama adalah produknya, ya. Produk di sini adalah semua usaha mempunyai produk yang akan dia jual atau jasa yang akan dia berikan ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah ada harga. Tentunya produk itu memiliki harga. Kita membuat dari harga yang terendah sampai dengan yang tertinggi sesuai dengan konsumen yang kita tuju. Yang ketiga, promosi. Kemarin sudah kita bahas secara lengkap di kompetensi 1. Kemudian tempat, ya, kita memiliki tempat. Walaupun sekarang banyak banget usaha yang melakukan penjualan secara online. Kemudian prosesnya, kemudian orang, kemudian ada physical evidence, yaitu bukti fisik, ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita lanjut lagi, ya. Yang pertama, produk. Nah, tadi sudah Buliani jelaskan sedikit bahwa semua usaha mempunyai barang atau jasa yang memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kita membuat barang atau kita menghasilkan jasa itu yang benar-benar bermanfaat atau yang bisa dirasakan oleh konsumen, ya. Semakin barang atau jasa itu diperlukan, tentunya semakin dicari oleh konsumen. Yang kedua adalah price, ya, atau harga. Kita membuat harga itu dari level-level yang tepat, ya, yang bisa diterima konsumen, namun tetap menghasilkan keuntungan. Jangan kita menurunkan harga sementara kita merugi terus, jangan sampai. Atau kita menaikkan setinggi-tingginya, tetapi tidak ada konsumen yang bisa menerima harga kita. Jadi kita harus membuat level yang benar-benar pas, ya. Kita harus melakukan survei pasar untuk memberikan harga pada produk kita. Oke. Untuk promosi sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ya, tidak usah Buliani bahas kembali. Kemudian lokasi, ya, atau tempat usaha. Ini harus strategis
dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Ya, tetapi bisa juga dilakukan dengan sistem online. Kita ambil contoh seperti Indomaret ya. Indomaret itu sebelum mendirikan usahanya di situ dia akan selalu melakukan survei. Apakah tempat itu strategis untuk penjualan produknya ataukah tidak sebelum memutuskan membuka usaha di tempat yang bersangkutan. Kemudian proses, apa sih proses itu? Proses adalah kegiatan yang dilakukan supaya produk lebih menarik dan dikenal oleh konsumen. Nah, atau langkah-langkah yang perlu dilakukan antara produsen dan konsumen, yaitu dengan melakukan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen kita. Misalnya, apabila ada konsumen yang datang di tempat usaha kita harus menanyai apa yang dibutuhkan, apakah ada yang bisa dibantu, kemudian dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian dengan menawarkan produk-produk kita. Nah, jangan lupa bahwa di akhir pelayanan prima itu ucapan terima kasih itu adalah besar, artinya karena konsumen merasa dihargai. Membeli ataupun tidak produk, kita selaku produsen itu selalu mengucapkan terima kasih di akhir transaksi walaupun tidak ada transaksi jual beli ya. Kemudian untuk sumber daya manusia ya atau people-nya, yaitu sumber daya manusia yang memiliki apa? Memiliki atau mempunyai motivasi kerja yang tinggi ya. Jadi kalau kita itu mempunyai karyawan, kita harus tahu bahwa dia kinerjanya bagus sehingga dia bisa bekerja secara tim, karena dalam suatu usaha tidak mungkin melakukan pekerjaan secara sendiri-sendiri, tetapi satu bagian dengan yang lain itu saling berhubungan. Misalnya dari mulai pembelian bahan, kemudian prosesnya, kemudian packingnya, sampai dengan pemasarannya, semua harus saling berkesinambungan dan saling membantu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir untuk 7P yaitu physical evidence ya. Ini misalnya berupa gedung, kemudian peralatan, kemudian perlengkapan untuk melaksanakan bisnis. Jadi sebelum melaksanakan bisnis, kita harus tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk melakukan bisnis kita. Ya, dari hal-hal yang kecil untuk perlengkapan dan peralatan itu sampai dengan tempat kita harus bikin layout atau penataan tempat yang benar-benar nyaman untuk konsumen ataupun kita selaku pelaku bisnis. Demikian materi dari Bu Liani, semoga bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya, khususnya untuk materi strategi pemasaran. Oke ya. Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, tolong WA langsung ke Bu Liani. Oke. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.